Persiapan untuk perakitan HR9002. Aduh, rotok pilek ki. HR9002. Untuk model ini sebenarnya sudah beberapa kali saya membuatnya. Cuman ini yang terbaru ya. Jadi power ini tuh mempunyai ciri khas dengan suara yang lebar sekali atau tebal. Dalam arti suara lebar itu kita analisanya bukan dari sisi bass ya. Kalau orang lain mungkin arti lebar itu menilainya dari sisi bass. Lebar frekuensi itu artinya rentang frekuensi antara frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Jadi untuk frekuensi rendah maupun frekuensi tingginya ini hampir rata. Bahkan saya klaim ini rata sekali karena saya lihat di simulasi itu grafiknya itu sangat rata ya. Jadi power itu bukan berkarakter. Kenapa power itu, kalau orang-orang itu menilai ini karakter powernya seperti ini. Sebenarnya power itu bukan berkarakter ya. Menilai power itu sebenarnya dia mampu menjangkau sampai frekuensi berapa, yaitu frekuensi tingginya dia mampunya sampai di mana, sampai frekuensi berapa, dan frekuensi rendah dia mampunya sampai frekuensi berapa. Seperti itu sebenarnya. Karena sebuah power ampli itu jika disimulasi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz itu mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Ada yang mampu sampai 20 Hz sampai 20 kHz. Dan ada yang cuma mampu sampai 10 kilo saja. Jadi kalau pedoman orang-orang itu, untuk apa power sampai diklaim sampai 20 kHz mampu, sedangkan speakernya tidak mampu merespon. Jadi kita analisanya tidak seperti itu. Kita itu menilainya semakin mampu power merespon frekuensi tinggi itu artinya power semakin bagus. Contoh dalam arti orang membeli motor dengan cc besar. Jadi pertanyaannya jangan dibikin untuk apa beli motor cc besar sedangkan naiknya saja paling cuma tidak kencang atau paling cuma di 80 100 kecepatannya, sedangkan motornya itu 250 cc. Jadi jangan dipikirkan atau jangan dibalik menilai sebuah sesuatu ya. Jadi jangan dianggap untuk apa beli motor dengan cc besar, jangan seperti itu. Power juga seperti itu. Untuk apa power mampu frekuensi tinggi sedangkan speakernya tidak mampu, jangan seperti itu menilainya. Jadi semakin rentan frekuensi, semakin lebar, semakin mampu merespon frekuensi tinggi dalam analisa software itu otomatis power tersebut mempunyai kualitas yang sangat baik karena dia mampu merespon frekuensi sampai tinggi. Karena itu syarat audionya itu, ilmu audio ada di situ. Jadi kalau ini saya jamin itu mampu frekuensi rendah sama frekuensi tinggi itu rata. Karena rata dalam arti bicara rata itu masih banyak sekali ya analisa dalam software itu ya.
Ya mungkin kalau orang-orang yang belum paham tentang simulasi itu diajak pembahasan power, ya dia tidak akan memahami. Karena bisa memahami sesuatu itu kalau sudah paham dengan hal yang diuraikan atau disampaikan dalam simulasi. Jangan salah ya, power itu frekuensi rendah sama frekuensi tinggi itu macam-macam kualitasnya. Frekuensi tinggi wattnya dan frekuensi rendah wattnya. Sebuah power kelas H itu ada yang wattnya keluarnya sama dan ada wattnya yang keluarnya beda. Contoh begini, kita simulasi dalam frekuensi, misalkan kita taruh di 50 sampai 80 Hz, itu artinya frekuensi jangkauan rendah ya. Misalkan power tersebut kita simulasi di 4 ohm, itu keluar 3000 watt. Nah, sedangkan kita berpindah lagi disimulasikan dalam frekuensi, kita ambil contoh yang paling tinggi 20 kHz. Itu power ada juga yang wattnya sama dengan yang frekuensi rendahnya tadi. Tetapi beberapa power itu ada yang wattnya mengalami penurunan di frekuensi tinggi. Nah, artinya power tersebut mengeluarkan watt yang berbeda di setiap frekuensi. Jadi analisa atau penjelasannya, power tersebut dijamin tidak flat frekuensinya. Karena apa? Setiap berbeda frekuensi memiliki watt yang berbeda-beda. Jadi tidak rata ya wattnya, frekuensinya. Artinya itu bisa kita buat patokan apakah power tersebut flat atau tidak. Karena yang dinamakan flat itu di setiap frekuensi dia mengeluarkan watt yang sama, atau grafiknya itu dari bawah itu sampai titik puncak itu sama, tidak naik turun. Kalau naik turun grafiknya itu artinya dia mengalami, ada yang watt besar, ada yang mengalami penurunan watt. Artinya frekuensinya tidak seimbang atau tidak flat. Jadi saya tegaskan sedikit-sedikit. Kalau saya bicara lebih jauh, kalau belum memahami simulasi ya tidak akan mengerti. Karena sebuah audio itu ya harus melalui simulasi untuk menilai atau menganalisa sebuah audio power tersebut. Artinya power yang dikatakan flat itu adalah frekuensi rendah dan frekuensi tengah, frekuensi tinggi, dia memiliki watt yang sama. Misalkan dengan beban yang sama, kita ukur titik puncaknya masing-masing frek itu mengeluarkan berapa watt. Kalau dari frek rendah bisa keluar 3000 watt, frek tinggi bisa keluar 3000 watt, atau mengalami penurunannya sedikit, misalkan 2900 watt, itu cuma mengalami penurunan 100 watt, itu bisa kita kategorikan itu power flat. Karena selisih 100 watt dengan hitungan watt yang 3000 itu tidak terasa. Kalau dibunyikan itu kuping tidak bisa mendengarkan dengan sama. Jadi itu sangat wajar ya. Ada yang lebih parah itu jika selisihnya 900 watt, itu tentu sudah jelas di kuping akan berbeda. Misalkan frekuensi rendah itu keluar 3000 watt, kita ukur. Dalam simulasi kita berbicaranya ya, bukan di speaker ya. Terus kita frekuensi tinggi kita simulasikan hanya keluar 2200 watt. Nah, itu artinya power tersebut jelas-jelas tidak mungkin flat, karena frekuensi rendah dan frekuensi tinggi kita ukur itu wattnya mengalami
perbedaan yang signifikan, perbedaannya terlalu jauh. Jadi grafiknya itu nanti frekuensi rendahnya dia lurus, terus dia frekuensi tingginya dia curam atau ada kemiringan ke bawah. Itu artinya kalau kita ambil contoh garis lurus, dia itu lurus dulu, baru dia di sisi kanan itu dia akan mengalami jurang atau garis curam. Jadi analisanya seperti itu, menandakan bahwa power tersebut tidak flat. Ya seperti itu ya. Kalau power itu flat, mengeluarkan watt yang sama-sama besar antara frekuensi rendah frekuensi tinggi, dia garisnya itu akan lurus. Paling ada gelombang sedikit-sedikit, itu dalam arti gelombangnya itu grafiknya hampir sejajar ya, tidak sampai signifikan sampai selisih 900 watt, 500 watt, 800 watt, tidak. Paling selisihnya cuma 50 watt, 100 watt, 50 watt, 100 watt. Jadi itu logikanya itu watt seimbang, antar frekuensi mengeluarkan watt yang seimbang, atau dikategorikan ini adalah power flat. Kalau bicara flat itu tidak bisa cuma pakai telinga, tidak bisa ya, harus pakai beberapa software untuk analisanya. Power paling flat yang pernah saya simulasikan adalah tipe ini ya. Dalam arti flat itu data ya, data simulasi, bukan speaker. Kalau sudah power dan speaker kita gabungan jadi satu, kita bicarakan flat dan tidaknya, itu sudah jelas tidak akan ketemu. Karena speaker, masing-masing speaker dia mempunyai range frekuensi yang berbeda-beda datanya. Apalagi dinilai dengan suara, jelas akan sangat berbeda. Jadi kalau menganalisa flat dan tidaknya sebuah ampli itu pakai software. Kalau pakai speaker jelas berbeda, speaker ya akan berbeda pula suara yang dihasilkan meskipun settingannya sama. Jadi ini saya perkenalkan, ini adalah HR9002. Ini kemarin ada salah jalur sedikit ya. Di sini kita yang sudah pesen ini 100 ohm sama 10 ohm ini ya. Ini tengah-tengah ini, tengah-tengah pertemuan ini dipotong jalurnya. Terus 10 ohmnya ini di jumper. Nah, setelah itu ini elko ada 220 mikro. Nah, ini belakangnya ini digabung ya. 220 ini sama ini digabung. Nah, ini. Bentar. Waduh, meriang ini, pilek. Ini digabung. Nah, ini ada lubang titik kecil ini, lubang kecil ini digabung sama atasnya ini persis ini. Kemarin ada kesalahan sedikit itu, tapi nggak masalah, itu bisa diatasi. Penampilan PCB saya semuanya seperti ini, semuanya pakainya 2 layar. 2 layar dengan kualitas yang nomor 1 ini ya. Jadi PCB saya harganya agak lumayan mahal, karena memang PCB saya itu tidak ada di tempat lain. Kita tidak membuat power umum, apalagi power jiplakan. Kita anti jiplak-jiplak. Buat apa jiplak-jiplak? Tidak ada kebanggaannya. Kalau jiplak dari PCB ke PCB itu ya sangat mudah lah. Semua power asalkan jalurnya bisa dibaca ya bisa dijiplak. Terus kebanggaan dari menjiplak itu apa setelah kita menjual? Itu hasil karya apa bukan? Menurut saya pribadi ya jelas bukan hasil karya, karena hasil menjiplak. Salam rakitan inspiratif anti jiplak.